Gema takbir berkumandang dari segala penjuru dunia, termasuk di desaku saat ini. Berbagai macam masakan telah tersedia di atas meja. Rina, istriku, sejak pagi tadi tak berhenti memasak. Rendang, opor ayam, kupat tahu, dan sate tersaji dengan sempurna. Sesaat Reni, putri kami, menangis meminta ASI. Bayi berusia 40 hari itu selalu merasa lapar, memaksa Rina berlari bergantian antara dapur dan bilik kami. Aku mengayunkan pelan tempat tidurnya yang kugantung menggunakan sarung lusuh, berharap bayi cantik ini bisa terlelap tanpa harus menunggu ibunya. "Capek, Dek?" tanyaku saat melihat Rina membuka pintu bilik. Ia tersenyum lelah dan mengangguk lembut. Keringat bercucuran di keningnya, sementara daster panjang yang sudah pudar, warnanya kini bertabur bumbu dan rempah. "Abang pijitin ya?" "Istirahat dulu, lagian sudah selesai kan?" Sambungku, memintanya duduk di sampingku. Ia menggelar tikar dan meraih bantal, hendak berbaring sebentar. Aku memegang perutnya yang masih sedikit menonjol. Kain pengganti gurita setelah melahirkan tampak sedikit kedodoran. "Panas, ya bang?" lirihnya. Aku mengangguk lalu membetulkan ikatan kain itu. Reni adalah putri pertama kami setelah 5 tahun penantian. Waktu yang panjang dengan segala upaya yang sudah kami lakukan. "Besok sholat Id bang?" tanyanya. "Iya, kenapa dek?" Rina perlahan bangkit, membenarkan ikatan rambutnya yang hampir tergerai. "Rina gak ikut ya, bang? Di rumah aja jagain dedek," lirihnya, melirik ke arah Reni yang tengah terlelap. "Ya sudah, gak apa-apa. Lagian belum bersih kan? Masih nifas juga." Rina mengalihkan pandangannya. "Rina gak punya sajadah, bang." Aku mengusap wajah. "Jadi ini alasannya?" Kupikir karena berseteru dengan ibuku. Memang benar, kami masih tinggal satu atap dengannya. Terlebih orang tuaku sudah sepuh. "Kan di masjid ada, dek." "Lagian gak apa-apa kalau sajadah lama masih bisa dipakai. Yang penting nang gak kotor atau bolong, sayang." Rina menatapku, lalu tersenyum. Ia meraih jemariku, menggenggamnya lembut meski terasa dingin. Matanya mulai berkaca-kaca. "Rina gak malu meski bolong, bang. Cuma Rina ingin hati ini tenang kalau besok sholat pakai sajadah baru," lirihnya. Aku terdiam. Ini bukan kali pertama Rina membahas sajadah. Aku pun malu karena ia telah meminta beberapa kali. Tapi apa daya? Keuangan kami hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Gaji sebagai buruh bangunan pun dipegang oleh ibu. "Abang janji, nanti kalau ada upah lebih, jatah rokok. Abang ditabung buat beli sajadah, ya dek? Sekarang pakai yang ada aja dulu." Rina tersenyum tipis, meski tersirat kecewa di matanya. "Kop tuha." Pagi hari tiba. Gema takbir masih terdengar. Aku terbangun karena suara teriakan. Perlahan meraba sisi tikar tempat Rina tidur, tapi kosong. Aku bergegas bangkit, langkahku mengarah ke dapur. "Astagfirullah, Bu, ada apa?" seruku saat melihat semangkuk opor ayam berserakan di lantai tanah. Rina berjongkok membelakangiku, sementara ibu berdiri berkacak pinggang, wajahnya berang. Wanita, ibuku, yang masih mengenakan mukena putih bersih, mendongak menatapku. Kilatan amarah terlihat jelas di matanya. "Dek," panggilku lirih. "Ajari istrimu, Firman, jangan memakan yang bukan haknya." "Astagfirullah. Apa maksud ibu? Memangnya Rina makan apa?" tanyaku heran. Ibu menarik napas panjang, lalu menoyor kepala Rina yang masih menunduk. Aku menahan napas, beristighfar atas sikap ibu yang selalu memandang rendah istriku. Aku mendekati Rina yang masih berjongkok, tangannya memegang pecahan kaca, dan menatap kuah opor yang telah menyatu dengan tanah. Tenggorokanku tercekat. Di pagi penuh kemenangan ini, Rina menangis tanpa suara. "Dek, jangan. Aku hanya meminta satu bagian ayam itu, bang. Satu saja. Perutku melilit, minta diisi. Apa aku salah, bang?" lirihnya,
Suaranya tersendat diiringi isak tangis yang semakin menjadi. Aku menggeleng, meraih bahunya agar ia bangkit, mengusap kedua pipinya yang basah oleh air mata. Tidak ada yang salah, Dek. Mungkin ibu hanya ingin kita makan bersama dan tak suka melihatmu mencuri seperti ini. Rina melepaskan genggamanku, berjalan mundur perlahan. Ia menyeka sudut matanya yang semakin memerah. Jadi menurutmu aku mencuri? Begitu, Bang. Suaranya bergetar. Aku tergagap, buru-buru menggeleng. Tidak, sayang. Ah, abang salah bicara. Maaf. Abang tahu, aku belum menyentuh makanan apapun sejak kemarin. Bahkan aku tak sempat minum agar semua hidangan tersedia. Abang tahu, aku kesakitan karena perutku kosong. Apa abang tahu, aku ini ibu yang sedang menyusui? Ia terengah-engah, lalu bersuara lebih lirih. Aku ini istrimu, Bang, bukan babu ibumu. Siang hari, aku pulang dari sholat Id bersama ibu. Rumah masih tertutup rapat. Aku mendorong pintu dan melihat keadaan rumah yang berantakan. Apa ada maling? Aku berlari mencari Rina dan Reni. Namun nihil, hingga suara isak tangis dan jeritan terdengar dari arah dapur. Langkahku terhenti, tubuhku menegang. Ibu merosot ke lantai. Aku menatap pemandangan mengerikan di depanku. Rina terkekeh dengan rambut tergerai kusut. Bayi kami, Reni, diam dengan tubuh membiru. Api tungku masih menyala. Dandang yang mengeluarkan busa mendidih berisi tubuh mungil putri kami. Opor ayam kini menyatu dengan kulitnya yang setipis tisu. Bayi yang selalu menangis karena lapar, kini tak lagi kelaparan. Rina menarik pelan paha ayam dari mulut putri kami, lalu perlahan memasukkan gumpalan daging itu ke dalam mulutnya sendiri. Tak ada tangisan, tak ada suara bayi. Yang tersisa hanya opor bayi yang telah menyatu dengan kaldu. Aku terisak. Bu, istriku bukan babu. Pagi yang cerah namun berbalut duka. Acara sungkem dan saling memaafkan tak berlaku bagi keluargaku. Rumah telah ramai oleh sanak keluarga dan tetangga terdekat. Di belakang kandang kambing, Rina, istriku, terikat erat. Para tetua desa telah memutuskan, istriku telah dinyatakan gila. Kabar tentang kepergian Reni, putriku, telah menyebar ke seluruh desa, bahkan hingga ke beberapa RT dan desa sebelah. Warga berdatangan untuk melayat. Desa gempar, sebuah ketidakadilan telah terjadi. Bayiku yang baru berusia 40 hari telah menyatu dengan kaldu. Dandang yang menjadi saksi kebrutalan itu telah kubuang ke sungai, bersama sisa kaldu yang menjadi pemicu kelaparan istriku. Aku terduduk diam di kamar, dilanda keputusasaan. Apa yang membuat Rina menjadi gila? Suara tangis menggema. Ibu berkali-kali jatuh pingsan. Bahkan untuk memandikan jenazah Reni, ibu tak sanggup. Gendeng, kok iso wong tua ati nih koyo iblis. Suara ibu terdengar begitu jelas, penuh amarah dan kesedihan. Ibu tergugu, menolak makan walau hanya sesuap nasi. Assalamualaikum. Aku mendongak. Mas Rudi, kakak tertuaku, berdiri di ambang pintu. Kami 3 bersaudara, tapi adik bungsuku telah meninggal dunia di usianya yang masih 2 bulan. Waalaikumsalam, Mas, jawabku lirih. Mas Rudi duduk di sampingku, mengusap punggungku pelan. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Rasa sakit dan bersalah menghimpit dadaku. Mas, sudah dengar firman. Istrimu tak sepenuhnya bersalah atas kejadian ini, ucapnya pelan. Tatapannya menembus langit-langit rumah. Aku mengerutkan dahi. Dia membunuh Reni, Mas. Putri kami yang baru berusia 40 hari. Kalau itu bukan gila, apa namanya? Suaraku serak, nyaris berbisik. Mas Rudi menarik sudut bibirnya, lalu menatapku lekat. Firman, Mas ingin bertanya. Jawablah dengan jujur. Apa kamu pernah menanyakan bagaimana perasaan istrimu selama ini? Bagaimana kesehariannya saat kau bekerja? Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kewarasan Rina masih baik-baik saja? Aku menggeleng. Rina tak pernah mengeluh, Mas. Sentakku, hendak bangkit. Namun Mas Rudi menahanku. Jadi menurutmu, dia baik-baik saja? Cobalah untuk tetap duduk, atau aku akan menamparmu.
Suaranya menggelegar. Aku terkejut, lalu perlahan duduk bersila di sampingnya. Hati perempuan itu lembut, Firman. Tak mudah baginya menerima perlakuan buruk, meski ia tak pernah mengeluh. Lihatlah Rina di belakang sana. Kau mencintainya, bukan? Lalu bagaimana akal sehatmu membiarkan istrimu diperlakukan seperti binatang? Tanyakan bagaimana perasaannya sebelum dia memilih jalan ini. Syukurlah dia tak ikut bunuh diri di depan matamu. Mas Rudi bangkit dan membanting pintu. Aku menarik napas berat, lalu melangkah keluar. Jenazah putriku masih terbujur di ruang depan. Menurut tetua desa, ia akan dimakamkan setelah salat zuhur. Di dapur, para ibu sibuk memasak. Ibu duduk lemas di teras depan. Aku berjalan ke halaman belakang. Rina masih diikat di tiang penyangga kandang kambing. Bajunya kotor, rambutnya kusut, kakinya telanjang. Aku berjongkok, mengusap rambutnya. Dek. Perlahan, Rina mendongak, air mata mengalir di wajahnya. Bibirnya membiru. Reni tenang kan, Mas? Kan ASI Rina sudah habis. Nanti Dedek lapar. Mas. Aku tersentak. Rina tersenyum lembut, menatapku penuh harap. Jadi, kau benar-benar gila, Dek. Mas, nanti Reni masuk surga kan? Rina masuk neraka ya? Kata ibu begitu. Aku menggigit bibir, menahan tangis. Tuhan, Rina gak akan kemana-mana, Dek. Teriakan Bukde dari dalam rumah membuyarkan pikiranku. Nak Firman, ayo, Reni akan disalatkan di masjid. Aku mengangguk, lalu berjalan menuju ruang depan. Mas Rudi menyodorkan jenazah Reni padaku. Aku menggendongnya erat. Langkah kaki rombongan jenazah mulai menjauh dari rumah. Suara takbir menggema. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Air mataku mengalir deras. Mas Rudi menepuk pundakku. Jangan menangis, Firman. Aku mengangguk lemah.